semuanya, di video kali ini saya akan coba membahas beberapa soal TOEFL ya. Berikut dengan pembahasannya. Nah, kita langsung aja lihat ke soalnya. Oke, soal nomor pertama itu the North Platte River bla 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 from Wyoming to Nebraska. Nah, untuk menjawab soal ini, yang harus kita perhatikan dulu itu adalah subjek dari kalimat ini ya. Nah, jadi subjeknya itu adalah the North Platte River. Oke, kunci yang pertama dalam menjawab soal TOEFL, pastikan dulu kalimatnya ataupun soalnya itu memiliki subjek dan verb. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau misalnya belum ada subjek dan verb, maka masalahnya itu adalah di situ ya. Dan biasanya kalau soal TOEFL itu, soal nomor 1 atau kedua biasanya atau ketiga itu biasanya berhubungan dengan subjek dan verb. Oke. Nah, jadi subjek di kalimat ini itu adalah the North Platte River. Kenapa kita tahu misalnya subjeknya itu adalah the North Platte River? Kenapa? Karena walaupun kita misalnya nggak tahu artinya ya, misalnya bagi sebagian orang mungkin mereka nggak tahu apa itu river ya, nggak tahu artinya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu adalah tandanya ya. Nah, ingat subjek itu dibentuk dari kata benda, noun ya. Nah, dan salah satu ciri noun itu adalah dia itu biasanya diikuti oleh artikel ya. Dan the di situ adalah salah satu artikel. Artikel lain apa? Ada atau n ya. Oke, jadi di sini the North Platte River itu adalah sebagai subjek ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari verb di kalimat ini ya. Karena kalau misalnya nggak ada subjek dan verb, maka masalahnya ada di situ. Oke, nah, bla 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 from Wyoming to Nebraska. Otomatis jelas ya kalimat ini tidak memiliki verb. Oke, apa itu verb? Nah, verb itu adalah kata kerja ya, dan kalau dalam kalimat utuh itu biasanya disebut sebagai predikat. Dan predikat itu adalah dibentuk dari verb. Oke, nah jadi kita akan cari verbnya. Di pilihan A, itu adalah it flowed. Nah, kenapa pilihan A ini salah ya? Dan ini bukan jawabannya, kenapa? Coba lihat kata it. It itu adalah pronoun, dan salah satu subjek juga dibentuk dari pronoun, dan ini istilahnya sudah ada subjeknya, sedangkan kita sudah punya subjek di soalnya. Jadi jawaban nomor A salah karena subjeknya sudah ada. Jadi di pilihannya kita tidak perlu lagi memerlukan kata subjek. Oke, maka ini salah. Oke, kita lanjut ke pilihan B, flows. Nah, flows ini itu adalah verb ya, verb. Ayo, beberapa. Flows ini adalah verb 1 ya. Kenapa? Karena verb 1 itu adalah diikuti oleh s. Oke. Nah, maka jawaban itu adalah yang B ya. Kenapa? Karena B itu adalah mewakili predikat ya, yang dibentuk dari verb 1. Nah, kemudian kita ke pilihan yang C. Nah, pilihan C itu ada kata flowing. Nah, jadi flowing itu juga verb ya. Itu namanya verb-ing. Tapi kenapa kita nggak memilih C? Nah, yang harus diperhatikan bahwa apa? Verb-ing ini tidak bisa menjadi verb itu karena dia tidak disertai oleh to be ya. Nah, syaratnya apa? Kalau misalnya flowing itu dia posisinya sebagai verb, maka dia itu harus disertai dengan to be. Nah, misalnya boleh di sini verb, misalnya pilihannya itu adalah is flowing. Ya. Tapi kalau nggak ada to be, maka dia tidak bisa menjadi posisinya sebagai verb. Tapi dia bisa jadi sebagai adjektif ya. Nanti kita bakal bahas adjektif nggak cuma dibentuk dari beautiful, good, dan lain sebagainya, tapi juga bisa dibentuk dari verb ing atau juga verb 3. Oke, nah, dan pilihan yang D itu apa? With flowing water. Otomatis di sini jawabannya D juga otomatis salah ya. Kenapa? Karena yang namanya verb itu nggak pernah diawali oleh preposition ya. Dan ini sebagai with flowing water itu adalah objek preposition. Kita akan bahas nanti tentang objek preposition. Nah, kesimpulannya apa? Dalam menjawab soal TOEFL, sebelum kita mikir panjang yang lain-lainnya itu ya, hal yang paling dasar yang harus kita perhatikan itu adalah dalam satu soal itu
Setiap kalimat harus memiliki at least, sekurang-kurangnya itu adalah satu subjek dan satu verb ya. Nah, atau bisa juga kita bilang predikat ya. Nah, kenapa predikat? Ya karena predikat itu dibentuk dari verb. Oke, jadi kita mau bilang subjek verb juga boleh atau subjek predikat juga boleh. Kenapa? Karena predikat juga dibentuk dari verb. Yang pembentuk predikat itu adalah verb ada apa aja? Ada verb 1 ya kan? Verb dasar ya, base verb, verb dasar. Kemudian ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing ya. Nah, sedangkan yang di sini tadi kenapa kita nggak pilih flowing? Ya karena syarat verb ing menjadi posisinya itu sebagai verb harus ada to be. Kalau nggak ada to be berarti dia posisinya sebagai adjective. Oke, berarti kuncinya adalah perhatikan setiap kalimat memiliki subjek dan memiliki predikat atau verb. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas soal yang nomor 2 ya. Oke, soalnya adalah Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Oke, jadi kita tetap menggunakan kunci yang tadi saya bilang bahwa pastikan dalam setiap kalimat itu punya satu subjek dan satu predikat atau satu verb ya. Nah, kita lihat dalam kalimat ini Biloxi. Nah, Biloxi itu adalah sebuah nama, maka dia menjadi subjek ya atau kata benda. Jadi subjek itu dibentuk dari noun ya, dan dia nama itu termasuk adalah kata benda dan dia menjadi subjek. Oke, berarti sekilas kita lihat kalimat ini sekarang udah lengkap ya, karena Biloxi menjadi subjek, received itu menjadi verb ya. Nah, jadi sekilas kalimat ini sudah lengkap. Tetapi kalimat ini masih ada bla bla blanya ya yang harus tetap kita dan wajib kita isi. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah pastikan kita memilih pilihan jawaban A, B, C, dan D itu yang tidak akan merusak struktur yang sudah ada. Nah, maksud tidak merusak apa? Kita lihat dalam kalimat ini verbnya sudah ada ya. Nah, receive itu sebagai verb atau predikatnya. Nah, kemudian Biloxi itu bisa jadi subjek ya kan. Nah, jadi caranya adalah gimana? Jadi kita harus memilih jawaban yang tidak lagi merusak kalimat ini. Nah, misalnya nih kita pilih yang D ya. Nah, D misalnya the tour included. Nah, kalau kita pilih the tour included, berarti ini adalah sebagai subjek dan ini adalah sebagai verb. Sedangkan kalimat ini sudah ada subjek dan verbnya, maka kita nggak bisa memilih yang D. Nah, maka jawabannya adalah salah. Oke, kemudian kita pilih yang C. It is in. It itu adalah subjek ya. Nah, karena dia terbentuk dari pronoun, maka ini adalah subjek. Is itu adalah verb atau be verb. Ya kan? Maka ini membentuk satu subjek juga dan satu verb. Maka ini juga salah. Oke, located in Biloxi ya. Kita misalnya sambung ke soalnya. Located in Biloxi. Nah, terletak di Biloxi. Apanya yang terletak di Biloxi? Jadi kita menghilangkan subjek. Nah, kalau kita pilih yang B, located in Biloxi. Terletak di Biloxi. Apa yang terletak di Biloxi? Kita nggak tahu apa. Jadi kita menghilangkan subjeknya. Nah, jadi kalau kita pilih B, kita menjadikan Biloxi itu menjadi penjelas ya, ataupun penjelasan dari kalimat tersebut. Sedangkan yang dijelaskan subjeknya itu tidak ada. Maka jawaban B juga salah. Oke, kemudian ya otomatis jawabannya adalah A ya. Kenapa? Ya karena dengan kita gabungkan the city of Biloxi, ini akan menjadi sebuah subjek yang sangat lengkap. Ya kan, the city nama dari kota dari kota Biloxi ya kan. Nah, jadi dia tidak akan merusak struktur yang sudah ada ya, karena the city of Biloxi itu menjadi sebuah subjek yang lengkap. Walaupun nanti kalau kita uraikan lagi, the city itu adalah nounnya, of Biloxi itu adalah objek prepositionnya. Tapi kalau menjadi satu kesatuan dia tetap menjadi subjek. Maka jawabannya itu adalah yang A. Dan balik lagi pastikan satu subjek dan satu predikat atau satu verb at least ya, sekurang-kurangnya dalam satu kalimat. Oke, nanti kok ada kalimat yang dua subjeknya, yang dua verbnya. Nah, itu
ada, tetapi itu akan membentuk dua klausa ya, yang namanya nanti akan membutuhkan konektor. Kalau ada dua klausa ya, dimana ada dua subjek dan dua predikat yang akan dan nanti kita akan coba bahas soal yang membentuk dua klausa. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang subjek dan verb ya. Dan nanti juga saya akan membuat video tentang penjelasan atau materi tentang subjek dan verb secara lebih rinci. Oke, thank you untuk partisipasinya, and see you.